Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfadila Rusman akan menjelaskan mengenai pengertian HTML, email, dan m-learning. Yang pertama yaitu HTML. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu sebuah bahasa pemrograman standar yang digunakan dalam pembuatan halaman web. Nah, halaman web ini kemudian dapat diakses untuk menampilkan informasi dalam sebuah penjelajahan web internet atau browser. HTML sudah mengeluarkan versi terbarunya yaitu HTML5 yang kemudian memiliki fitur-fitur yang lebih lengkap. Kemudian yang kedua yaitu email. Email tentunya teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan email. Email merupakan singkatan dari electronic mail yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai surat elektronik. Nah, email ini digunakan untuk mengirimkan naskah teks, gambar, atau file atau aplikasi kepada orang lain yang tentunya orang tersebut juga memiliki email. Nah, dengan menggunakan jaringan internet dan waktu yang singkat. Kemudian yang ketiga adalah m-learning. M-learning merupakan singkatan dari mobile learning. M-learning ini merupakan suatu bentuk atau model pembelajaran yang memanfaatkan perangkat mobile. M-learning mencakup banyak fitur e-learning seperti konten multimedia atau komunikasi dengan siswa lain dengan keunikan yang yaitu fleksibilitas waktu dan tempat. Nah, sekian dari saya alihkan ke materi berikutnya. Terima kasih kesempatannya. Saya Heran Nisa sebagai materi kedua akan melanjutkan materi fungsi dan kegunaan dari HTML. HTML berfungsi untuk mengolah serangkaian data dan informasi sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di dalam internet melalui layanan web. Selain fungsi tersebut, HTML juga berfungsi membuat halaman web, menampilkan berbagai informasi dalam sebuah browser internet, membuat link menuju halaman web dengan kode tertentu, membentuk tata letak dokumen, menentukan ukuran dan alur tulisan, membuat pranala, mengintegrasikan gambar dengan tulisan, mengintegrasikan berkas suara dengan rekaman gambaran hidup, membuat form interaktif, menampilkan tulisan dalam bentuk cetakan tebal, menampilkan sekelompok kata dalam bentuk miring, menampilkan naskah dalam bentuk huruf yang miring dengan hasil ketikan mesin ketik, dan mengubah ukuran tulisan untuk suatu karakter tertentu. Selanjutnya, kegunaan HTML. Yang pertama, membuat link. Kedua, memodifikasi format teks. Yang ketiga, menampilkan daftar sesuatu dalam bentuk poin-poin sehingga lebih memudahkan untuk dibaca dan dipahami. Keempat, menyisipkan citra. Dan kelima, menampilkan informasi dalam bentuk tabel. Sekian dari saya serahkan ke pemateri. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi email. Fungsi email itu yang pertama sebagai media komunikasi, yang kedua sebagai media pengiriman, yang ketiga itu efektif, efisien, dan murah. Nah, yang keempat itu sebagai media promosi, yang kelima sebagai media informasi, yang keenam untuk membuat blog atau website, yang terakhir sebagai sosial media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ariska. Saya akan melanjutkan materi kelompok saya itu fungsi e-learning. Ada tiga. Yang pertama itu suplemen atau tambahan. Yang kedua itu komplement atau pelengkap. Yang ketiga itu substitusi atau pengganti. Yang pertama itu suplemen atau tambahan. Mobil e-learning dapat berfungsi sebagai suplemen atau tambahan, yaitu peserta didik mempunyai kebebasan memiliki apakah akan memanfaatkan apakah akan memanfaatkan materi
mobile e-learning atau tidak. Yang kedua itu komplement atau pelengkap. Adalah mobile e-learning dapat berfungsi sebagai komplement atau pelengkap, yaitu materinya diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik di dalam kelas. Yang ketiga itu substitusi atau pengganti, yaitu tujuannya agar para peserta didik dapat secara fleksibel mengolah kegiatan pembelajaran sesuai dengan waktu dan aktivitas sehari-hari peserta didik. Sekian dari saya. Baiklah, saya Hardiana akan menjelaskan tentang manfaat mobile learning dari dua sudut. Yang pertama, pendidik. Dengan mobile learning dapat lebih mudah untuk melakukan pemblokiran bahan-bahan ajar. Juga dapat mengembangkan diri serta dapat mengontrol kegiatan-kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik. Peserta didik dapat lebih mudah mengakses bahan-bahan ajar setiap saat dan dapat berulang-ulang. Selain itu juga dapat berkomunikasi dengan peserta didik dalam setiap saat. Dengan begitu peserta didik dapat melakukan penguatan pemantapan materi dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriuni. Di sini saya akan membahas materi terkait dengan kelebihan perangkat mobile learning dibandingkan dengan sistem e-learning. Kelebihan yang pertama yaitu portabilitas. Perangkat mobile learning lebih mudah dibawa kemana-mana sehingga memudahkan kita untuk membuat catatan dan memasukkan data dimanapun kita berada. Yang kedua yaitu mendukung pembelajaran. Saat ini anak-anak sangat menyukai perangkat mobile seperti telepon genggam, PDA, dan aplikasi lainnya, sehingga sangat cocok digunakan sebagai perangkat pembelajaran atau media pembelajaran. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi. Kepemilikan terhadap perangkat mobile learning sehingga memberikan kita komitmen untuk terus memakai dan mempelajarinya. Yang keempat yaitu jangkauan yang lebih luas. Kecenderungan perangkat mobile learning yang murah sehingga memudahkan masyarakat untuk selalu mengakses atau berusaha untuk mengaksesnya. Yang kelima yaitu mengembangkan mobile server yang merupakan layanan mobile berbasis web di sisi server. Yang keenam atau yang terakhir yaitu mengembangkan mobile client yang merupakan aplikasi mobile di sisi klien yang dapat mengakses layanan mobile server. Sekian dari saya. Allahumma afiq ila aqwamin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan mobile learning. Nah, sebelum kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan mobile learning, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu mobile learning. Mobile learning adalah salah satu alternatif yang potensial untuk memperluas akses pendidikan. Melihat perkembangan teknologi saat ini, yang mampu menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pembelajaran. Salah satu dari terobosan tersebut adalah mobile learning. Adapun kelebihan dari mobile learning, yang pertama, sarana semakin banyak, murah dan canggih. Yang kedua, perkembangan teknologi wireless atau selular. Yang ketiga, tuntutan semakin banyak. Adapun kekurangan dari mobile learning adalah keterbatasan device. Saat ini, kebanyakan device memiliki keterbatasan tampilan layar, kapasitas penyimpanan, dan keterbatasan data.
Sekian dari saya.